Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are back again. We will continue our lesson today. It's about manual and tips. Procedure text. Apa itu manual and tips? Jadi manual dan tips ini adalah salah satu bagian dari procedure text, di mana teks ini adalah teks-teks yang biasanya digunakan untuk menunjukkan instruksi atau tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang digunakan dalam membuat suatu benda, atau kalau kita bilang itu adalah manual. Manual itu seperti tata cara. Langsung saja, ada learning contents. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur secara lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait manual penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips pendek dan sederhana sesuai dengan bidang keahlian dan konteks penggunaannya. Yang kedua, keterampilan yang harus kalian miliki, yang pertama yaitu adalah menyusun teks prosedur secara lisan dan tulis dalam bentuk manual terkait penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Let's we start it. Pada pembelajaran hari ini, kita ada 4 bab yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah definisi atau definitions of procedure text. Yang kedua adalah form atau procedure text form. Yang ketiga adalah generic structure and example of procedure text. Yang keempat adalah lexical features of procedure text. Introductions. So today we will learn about procedure text, especially manual and tips. We start the lesson now. The first is definitions of procedure text. It's especially manual and tips. Definisi dari prosedur teks adalah is a piece of text that gives us instructions for doing something or to describe how something is achieved through a sequence of actions or steps. Jadi teks prosedur ini adalah bagian dari teks yang dimana itu memberikan kita instruksi untuk melakukan sesuatu kegiatan atau membuat suatu benda atau objek, dimana itu mendeskripsikan bagaimana membuatnya atau mencapainya melalui urutan-urutan. Itu a sequence of actions, berarti urutan tindakan atau langkah-langkah yang digunakan. Jadi social functions dari procedure text atau the purpose of procedure text is to tell the reader how to do or make something through a sequence of actions or step. Tujuannya itu adalah untuk memberitahukan kepada pembaca bahwasanya untuk dalam membuat suatu benda atau kegiatan itu sesuai dengan urutan yang sudah diberikan, yaitu melalui tindakan dan langkah-langkah yang sesuai. Pernahkah kalian melihat ada 2 jenis seperti teks yang dimana itu tercantum pada objek suatu benda? Contohnya itu biasanya itu di belakang dari gambar atau dari kemasan. Yang pertama itu yang E itu adalah manual books. Manual book itu biasanya saat kita membeli suatu benda elektronik pasti kita akan mendapatkan manual books. Biasanya itu pada telepon, TV, kulkas atau sejenisnya. Adapun warranty book, ada kartu garansi kalau kita bilang. Jadi dari manual books itu ada beberapa cara-cara bagaimana sih mengoperasionalkan HP ini gitu. Bagaimana sih caranya kita menonaktifkan, atau bagaimana sih caranya kita memasukkan kartu SIM card gitu. Dan yang B adalah contoh yang B itu biasanya berada di kemasan, di balik kemasan, yaitu cara-cara penggunaan atau pembuatan produk makanan ya. Yang pertama itu di situ ada apa sih? Lah, itu biasanya nanti kita akan belajar tentang apa sih yang terdapat pada suatu cara pemakaian atau cara penggunaan dalam suatu teks. Oke, next. The frequency procedure text used how to as a title. Jadi biasanya dalam penggunaan procedure text ini kita menggunakan kata how to make maybe gitu. Terus ada how to operate atau how to install gitu. Jadi dalam kesempatan ini how to ini bukan memberikan
bahwasanya tuh how to just making gitu. Tapi ada cara-caranya, it's more details. Yang pertama itu ada contohnya, itu adalah how to make an instant noodle, ya kan? Bagaimana cara membuat mie instan gitu. Terus yang kedua adalah how to operate a computer, jadi bagaimana cara mengoperasikan komputer. Dan yang ketiga adalah how to install a printer driver. Jadi dari ketiga contoh judul dari procedure text ini mengindikasikan adalah perbedaan. Yang pertama itu ada how to make an instant noodle. Instant noodle itu adalah makanan, jadi penggunaannya adalah cara pembuatan ya. It's not penggunaan tapi pembuatan. Dan yang kedua itu adalah how to operate a computer. Lah ini adalah masuk ke dalam manual and tips ya. How to operate a computer, ini masuknya ke manual, berarti ada cara pemakaian. Dan yang ketiga itu adalah how to install a printer driver, dia masuknya ke manual juga. Dan bagaimana tips itu? Tips itu adalah misalkan how to be succeed, menjadi orang sukses tuh kayak gimana, terus atau how to be a success businessman gitu. Oke, next chapter itu adalah procedure text forms. What are the procedure forms? Apa sih teks-teks prosedur itu? Ada berapa form? Ternyata ada dua ya kan. Yang pertama adalah spoken dan written. Spoken itu adalah di mana instruksinya kita bisa lihat melalui video. Biasanya kalau kita ke bank itu kan ada instruksi pelayanan ya. Biasanya tertera pada display atau TV LED lah, itu akan dijabarkan tentang bagaimana sih tutorial. Misalkan kita mau komplain something gitu, atau kita mau membuat a new rekening ya, rekening bank baru. Terus yang kedua itu adalah here are some instructions in strain and plan. Jadi instruksi spoken ini bisa kita dengarkan melalui biasanya tuh pengumuman pada kereta atau pesawat terbang ya kan. Misalkan last calling, terus call passenger, atau misalkan pengumuman bahwasanya kalau di kereta itu kita sampai di mana gitu. Dan yang kedua itu adalah written atau tertulis, di mana itu bentuknya adalah tertulis. You can read it, kita bisa membaca. Yang pertama itu adalah manual books of products. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada manual book products. Yang kedua itu adalah food or drink recipe book. Biasanya tertera di balik kemasan ya, cara pemakaian atau cara penggunaan atau cara pembuatan. Lah ini yang disebut dengan written, tertulis. Dan what form is that? Jadi dalam gambar itu menunjukkan bahwasanya ada pramugari atau flight attendant yang sedang menjelaskan instruksi penggunaan seat belt dalam pesawat. Of course, it is spoken form, right? Karena bentuknya adalah in spoken, ya kan? Yang kedua, what form is that? It's manual books. Apa itu manual books? Seperti yang saya jelaskan tadi, manual books ini adalah bentuknya yang kita bisa baca. Or we can hand it, kita bisa pegang. Oke. Langsung saja kita langsung ke bab 3, yakni generic structure of a procedure text. Yang pertama itu adalah goals, materials, steps, and result. Apa sih perbedaan di antara keempat generic structure ini gitu. Sebenarnya generic structure ini adalah biasanya menunjukkan bahwasanya apa sih perbedaan setiap teks ini. Pada masing-masing teks itu punya ciri khas, the identity konsep atau karakteristik yang beda-beda pada teks. Yang pertama itu adalah goals, itu informasi terkait maksud dan tujuan prosedur dalam kesimpulan. Contohnya ini adalah seperti how to make, yang tadi itu adalah judul, biasanya goals ini atau title atau judul. Yang kedua itu ada materials. Materials ini adalah bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan prosedur, ya kan. Dalam materials ini bisa dikatakan ingredients or equipments, alat-alat. Dan steps ini adalah langkah-langkah instruksi untuk mencapai tujuan. Contohnya itu misalkan kita menggunakan the first, next, then, or something. Biasanya itu dalam urutan. Dan result ini adalah hasil dari rangkaian langkah instruksi yang dilakukan. Tadi kan ada goals atau aim-nya atau purpose-nya. Kita mau misalkan membuat mie instan. Jadi resultnya apa ya? Instant noodle lah ya, misal gitu. Mie instan yang sudah dalam in plate
and then we have to serve it. Okay, next. Jadi di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah how to make an ice cream. Jadi di situ ada ingredients. Ingredientsnya adalah 2 cups of milk or cream, ada 2 tablespoons sugar, ada 1 teaspoon extract vanilla extract, ada several cups of ice, dan a cup of salt. Itu adalah ingredients. Ingredients itu adalah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan ice cream. Dan materials di situ adalah large tube, ada glass bowl, ada whisk, ice cream scoop, and storage or container. Maka dalam penggunaan teks prosedur ini kita harus mention atau memasukkan apa sih bahan yang digunakan, apa sih alat-alat yang kita pakai gitu. And then the steps, this is the important things ya, itu ada stepsnya. Karena kita ingin menunjukkan bahwasanya bagaimana sih cara membuat ice cream ini, kita harus memberitahu apa saja sih dan bagaimana sih membuatnya. Yang pertama itu adalah first, setting up the cooling apparatus, stir ice and salt in the larger container. And then the second, then combine the ingredients, mix up together the milk, sugar, and vanilla in the glass bowl. Then set this bowl in the tube filled with ice and rock salt, making sure that the salt water doesn't spill into the bowl. And the next, mix the ingredients in the small container and stir ice cream. Take about 10 to 15 minutes until it is free from the ice crystals and its right consistency. And then the last, storage and serving. Ice cream is ready. Well, itu adalah tata cara pembuatan ice cream. Okay, next. Dalam teks prosedur itu ada lexical features atau kita sebut dengan lexical grammatical features, yang dimana menunjukkan apa sih tanda-tanda atau special identity yang biasanya digunakan dalam prosedur teks. Yang pertama itu adalah using simple present tense, yang kedua adalah using imperative verbs, yang ketiga using action verbs, yang keempat using temporal conjunction, yang kelima using adverbs, and the last one in sequence or in a good order. Apa sih perbedaan di antara using yang lainnya? Yang pertama itu adalah using simple present tense adalah kita menggunakan tenses simple present tense, yang dimana simple present tense itu adalah kejadiannya itu saat ini atau sesuatu yang menjadi kebiasaan or habits. Contoh di sini adalah you need to prepare. Itu adalah dari structure, subject, and verb. Contohnya di situ you as a subject and need is a verb and to prepare adalah dia objek atau a noun-nya. Okay, number 2, using imperative verbs. Imperative verbs di sini adalah di mana kalimat-kalimat perintah langsung. Contohnya adalah turn, open, and stop. Turn misalkan dalam suatu kalimat prosedur teks itu adalah turn on the computer or turn on the computer, atau turn on the gas stove or turn off the gas stove, atau open the microwave, atau open the what is that, like container, and stop boiling, misalnya seperti itu. Ada using action verbs. Apa sih itu using action verbs? Using action verbs itu adalah menggunakan kalimat-kalimat yang tindakan dalam kalimat kata kerja. Contohnya itu di situ ada cook, ada drink, ada read, and write. Dan yang keempat itu adalah using temporal conjunction. Contohnya itu adalah menggunakan steps by steps yang biasanya digunakan pada prosedur text. Contohnya di situ ada first, ada second, ada next, ada after that, then, and finally. This is important karena ini biasanya menunjukkan bahwasanya itu adalah text prosedur. Dan yang kelima adalah using adverbs of time. Biasanya using adverbs of time itu adalah ditambahkannya waktu-waktu pengingat, misalkan 2 menit, 1 jam, seperti itu. Karena dalam prosedur teks itu kita harus menunjukkan bahwasanya itu adalah gamblang ya, nggak bisa yang namanya kita kira-kira gitu. Sampai dia tuh ini gitu kan, tapi dia tidak menunjukkan bahwasanya itu penting atau fakta.
Dan yang terakhir itu adalah in sequence or in a good order. In good order ini adalah sesuai dengan urutannya. Jadi nggak mungkin dong kita membuat mie instan itu kita memasukkan mie-nya dulu daripada airnya dulu gitu kan. Atau kita memasukkan bumbunya dulu daripada mie-nya dulu gitu. Lah itu adalah it's not good order. Selanjutnya yaitu adalah simple present tense, di mana tense simple present tense ini adalah yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau menjadi kebiasaan. Contohnya itu di situ ada she makes an ice cream. She itu sebagai subjek, makes itu adalah verb, dan an ice cream itu adalah sebagai noun. Jadi dalam simple present tense ini ada dua formula. Yang pertama itu adalah verbal and nominal. Verbal itu adalah kalimat simple present tense yang menggunakan kata kerja. Dari formula itu adalah subjek, yaitu penambahan verb. Dan untuk subjek tunggal itu harus ditambahkan dengan verbnya terus ditambahkan dengan s or es. Contohnya di sini adalah she sings aloud. She adalah sebagai subjek, sings itu sebagai verb, dan aloud itu adalah nounnya. Dan yang kedua itu adalah I run in the park. I sebagai subjek, run itu sebagai verb, in the park itu adalah objeknya atau adverb of place. Dan selanjutnya itu adalah formula yang kedua, itu adalah nominal. Apa itu? Rumusnya adalah subject, to be is mr, and an adjective, adverb, and noun. Contohnya di situ adalah she is a beautiful girl. She sebagai subjek, is itu adalah to be, beautiful itu adalah adjective, girl itu adalah nounnya. Dan yang kedua adalah I am a professional tutor. I sebagai subjek, am adalah to be, professional itu adalah noun, and tutor itu adalah noun juga. Oke, terima kasih. Itu adalah simple present tense. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. It is your turn. Tugas kalian adalah membuat teks prosedur dan presenting your steps in front of class, right? Oke, sekian dari saya, Nandaika Yuniarti dari Purwokerto dan Banyumas. Terima kasih, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.